Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR, serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar, uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang, kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar. Kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir 1 jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah senilai 1,89 miliar. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 182.900. Kemudian dolar Singapura senilai 1,48 juta Singapura dolar dan juga dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5,3 kg atau setara dengan nilai 15,7 miliar. Kemudian 1 jam tangan mewah senilai 138 juta sehingga total dari barang bukti yang kita tunjukkan ini senilai sekitar 40,5 miliar. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi permufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi yang ada permufakatannya itu di jalurnya. Jadi di Bea Cukai itu ada 2 jalur. Ada jalur merah, kemudian ada jalur hijau. Nanti itu yang permufakatkan di antara mereka. Nih, jadi antara tadi perusahaan BR, pihak perusahaan BR dengan pihak oknum dari DJBC.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan telah ditetapkan 2 kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabeanan. Jadi sebelum masuk ke negara kita, dijual secara bebas atau disebarkan secara bebas, nah masuk dulu melalui pengawasan itu di kepabeanan. Ya, ini jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang. Jadi kalau dinyatakan ini misalkan masuk jalur hijau, ya sudah nggak diperiksa gitu, seperti itu. Ini yang karena memang mungkin bukan barang-barang berbahaya dan lain-lainnya ya. Kemudian yang jalur merah yaitu dengan pemeriksaan fisik barang. Jadi perbedaan dua jalur tersebut. Selanjutnya FLR menerima perintah dari ORL untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Ini di setnya, di setupnya di jalur merah ini kan nanti masuk ke alat pemindai ya, pemindai gitu ya, atau mesin pemeriksa barang masuk, nah, X-ray ya seperti itu. Nah, ini udah di setting gitu ya di 70%. Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan. Jadi ada beda direktorat nih. Tadi ada penindakan dan penyidikan, ini kalau yang mengurusi masalah nanti lewat jalur gitu ya, seperti itu, peralatannya itu di Direktorat IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang. Seperti itu. Jadi tidak 100%, tadi hanya 70% saja. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PTBR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jahat di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan. Sehingga ini tentu akan merugikan perekonomian kita ya. Karena UMKM dan lain-lain kan, yang seharusnya barang-barang itu tidak boleh masuk, ya misalkan barang-barang yang KW dan lain-lain, ternyata ini masuk, mengganggu pasar nasional, seperti itu. Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PTBR pada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih bayangkan ini baru 3 bulan aja, nah tadi kan jumlahnya udah sekian ya, apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan penerimaan lainnya, gratifikasi, karena ini nanti dari jumlahnya yang jatah per bulan, setelah dihitung itu ada kelebihan, makanya di sini ada kita masukkan pasal gratifikasi ya. Di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangan ya, itu setelah melalui proses ekspos, baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, gitu ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak
BC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku ketua tim dokumen importasi PTBR, dan Saudara DK selaku manajer operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan penangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri, ya, pada yang bersangkutan. Kemudian terhadap JF nih di sini, kita juga sudah mengajukannya surat pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan. Ini Sefos berlokasi di apartemen GRV, Tower SF. Berikutnya, ini masih di apartemen yang sama untuk tower yang berbeda di Tower SF. Dan ini yang ketiga di Tower HBR. Ini saat tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih.